Kita masih melanjutkan halaman 20. Qala syair wa qala syair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekh mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa bikum fi dharaini amin maqal. Wa qala syair faradu 'alan nasi ayyatubu lakinna taraka dzunub ahabba junubi awajiba wasyabru fi naibat sa'iba lakinna quwwa fawattu zawabi as'ab wadahri fi syarfihi ajiba lakinna ghaflatin nas a'jiba wa kullu ma qadda yuhji qariban likulli maut min zalika aqrab wallahu a'lam bisawabi tarjamatil lughah. Wa qala syair, ya, dan dikatakan di dalam syair. Ini ulama punya syair, ya, ulama punya syair. Syairnya ulama beda sama syair biduan. Artis, kalau artis lagu. Tapi kalau ulama syairnya mengingatkan pada diri kita. Apa kata syair? Faradu 'alan nas, bertobat bagi manusia. Faradu 'alan nasi ayyatuba, ayyatubu, bertobat pada manusia. Bertobat kita pada bagi kita 'alan nas adalah wajib. Ya, wajib. Setiap manusia wajib bertobat pada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya. Orang yang tidak pernah bertobat pada Allah termasuk golongan orang yang makhlul. Apa itu makhlul? Makhlul itu orang yang dihinakan Allah. Ya. Orang yang tidak pernah bertobat pada Allah termasuk golongan orang yang makhlul, orang yang dihinakan oleh Allah. Subhanahu. Lakinna akan tetapi tarakazub, meninggalkan, ya, meninggalkan segala dosa, meninggalkan segala dosa wajibah adalah terlebih wajib. Ya. Bertobat pada Allah adalah wajib bagi kita manusia. Tetapi ada yang terlebih wajib bagi kita, apa? Meninggalkan perkara-perkara dosa. Ini terlebih wajib. Kita usahakan diri kita untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Dari perbuatan-perbuatan dosa. Dosa apa aja deh? Baik dosa besar atau dosa kecil, baik dosa yang zahir maupun dosa yang batin. Yang berat yang mana? Dosa batin. Apa itu dosa batin? Banyak. Al-ghaflatu qalbi, ya, lalainya hati kita. Na'udzubillah min. Kata Syekh Imam Al-Junaid, ya, kata Syekh Imam Al-Junaid rahimahullah ta'ala, dia berkata, ya, al-makhlul ala nasi salasun aksam. Ada 3 golongan manusia yang dianggap hina di hadapan Allah. Ya, ada 3 golongan manusia yang dianggap hina oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari ini. Apa itu yang 3 golongan manusia yang dihinakan oleh Allah? Yang pertama, manistaghala qalbuhu fi umurid dunya. Orang yang senantiasa hatinya disibukkan oleh perkara-perkara dunia.
Hatinya senantiasa diliputi oleh kesibukan-kesibukan dunia. Wastaghillu ya. Wa ghaflati an zikrillah, dan melupakan daripada mengingat Allah. Tidak terbersit pun di hatinya mengingat Allah. Yang ada hanya dunia, 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 dunia. Harta, 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 harta. Ini termasuk orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu. Makanya jangan jadikan kita menjadi hamba dunia. Jangan kita menjadi hamba dunia. Jangan kita menjadi budak-budak dunia. Insya, jadikan diri kita hamba Allah yang utuh, hamba Allah yang sejati. Insya. Satu, orang yang dihinakan oleh Allah adalah orang yang hatinya senantiasa diliputi oleh kesibukan-kesibukan dunia. Tidak terbersit pun di hatinya, tidak bersemayam sedikit pun di hatinya daripada mengingat Allah dan alam akhirat. Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, watarokal ya. Watarokal muallimika wa mursyidika bita'allumika wal alimatu li muallimika. Yang kedua, orang yang lari dari gurunya dan lari dari guru dan mursyidnya. Setelah kita ngaji, setelah kita belajar berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, karena merasa dirinya udah alim, udah pinter, wataroka, dia tinggalin gurunya, meninggalkan guru wa mursyidika dan mursyidnya. Kemudian wa ya'allimuka, merasa dirinya lebih alim dari gurunya, merasa lebih alim dirinya daripada gurunya. Ini orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu. Makanya jangan pernah kita merasa lebih alim dari guru kita. Meskipun kita alim dari guru kita, jangan pernah kita menandakan kita lebih alim dari guru kita. Insya ya. Karena apa? Kedudukan guru kita dengan orang tua kita itu sama, sejajar. Al-muallimika abaika, gurumu adalah orang tuamu, bapak kita. Ya, siapapun guru kita adalah orang tua kita. Meskipun kadang-kadang umurnya jauh dari kita, usianya jauh daripada kita, guru kita lebih muda, dia adalah orang tua kita. Insya ya. Jangan sampai menjadi orang yang hina. Ya, siapa? Orang yang belajar ilmu, menuntut ilmu, setelah dia memperoleh ilmunya, dia tinggalkan gurunya dan menganggap dirinya lebih alim daripada gurunya. Na'udzubillah. Yang ketiga, orang yang dihinakan oleh Allah. Wal kasiratil kalami walam yattaba'u bi'amal. Orang yang banyak bicara, orang yang banyak ngomong banyak, ngomong gede, ngomong seperti dia, walam yata'malu bi, tapi nggak disertai dengan bukti perbuatan. Ada begitu? Ada begitu? Banyak. Allahu Akbar, ngomongnya pinter, ngagul. Kalau kata orang Betawi bilang ngagul. Tahu ngagul? Ngegedein dirinya. Ini gua bukan no. Gua Betawi, ngagul namanya. Tapi nggak ada pembuktiannya. Ini adalah orang yang dibenci oleh Allah, orang yang dihina oleh Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taqulu ma la taqulu wa la taqulu. Amat besar kebencian Allah kepada siapa orang yang berbicara sesuatu tetapi dia sendiri tidak melakukan apa yang dia katakan. Jadi ilmu calo
Ya, ilmu calo yang dipakai. Cibinong, Bogor dia sendiri nggak naik. Ngaji dia sendiri nggak ngaji. Ada begitu. Ya, zikir dia sendiri nggak bisa zikir. Ini namanya ilmu calo. Ma'udzubillah min jadi jangan jadi orang yang hina di hadapan Allah. Insya. Selanjutnya wasabru, bersabar itu finaibah, di dalam menangani suatu masalah, dalam suatu musibah, so'ibah, sangat sulit. Ya. Bersabar dalam menangani suatu musibah, bersabar dalam menangani suatu masalah, itu teramat sulit. Lakinna akan tetapi fawati sawab, hilangnya pahala, hilangnya pahala sobar, as'ab, lebih sulit, lebih sulit. Hati-hati Pak, jangan sampai hilang pahala sabar kita. Insya ya, sabar dalam ujian Allah. Ya, kenapa? Alladzina amanu fi hayatid dunya sa'iban, bahwasanya hidup bagi seorang beriman di hadapan Allah di dunia ini adalah sa'iban, penuh dengan liku-liku, penuh dengan ujian, penuh dengan kesulitan, semua kita hadapin. Kenapa? Innallaha habba li abdi liyasma'u tadarru'an. Karena kata Nabi, Allah kalau cinta kepada hambanya, Allah kalau sayang sama kita, maka Allah uji kita dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam kesulitan ekonomi, ya, kejatuhan usaha kita tadi bagus, tahu-tahunya jatuh. Ini adalah ujian. Harus kita ngalah dengan itu, enggak? Introspeksi diri kita. Di mana nih letak kesalahan? Kenapa usaha kita bisa mundur? Kenapa usaha kita bisa jatuh? Tanya pada diri kita, di mana letak kesalahannya. Betul enggak? Betul enggak? Semua itu pasti ada kesalahannya. Belajarlah dengan kesalahan itu. Muhasabahlah dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Yastada'u, niscaya dia akan dibangkitkan oleh Allah kembali. Insya Allah. Nggak ada orang beriman hidup di dunia yang nggak diuji. Semua manusia diuji sama Allah. Kenapa? Karena dunia ini bagi orang beriman seperti penjara. Ya. Dunia ini bagi orang beriman adalah penjara, dan surga bagi orang kafir. Kalau orang kafir ini orang-orang nggak beriman pada Allah, yang ingkar pada Allah, dunia ini adalah surganya. Mau maksiat, melakukan apa aja nggak ada batasannya, betul. Tapi kalau orang beriman di dunia bagaikan hidup dalam penjara. Kenapa? Dikelilingi oleh aturan-aturan agama, betul nggak? Dikelilingi oleh syariat. Begini nggak boleh, nggak begitu nggak boleh. Tapi kadang-kadang masih banyak orang yang melanggar syariat. Na'udzubillah min jalik. Ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan pahala sabar. Hilangnya pahala sabar itu amat sulit kita peroleh lagi. Na'udzubillah min jalik. Selanjutnya, wadahri, perubahan fi sorfi, perubahan suatu zaman. Ajiban adalah aneh. Ya. Zamannya nggak berubah, tapi manusianya yang berubah. Betul nggak? Manusianya berubah. Kalau zaman mah dari zaman Nabi Adam hatta sampai sekarang, satu hari satu malam 24 jam, satu minggu 7 hari, satu bulan 30 hari, nggak pernah berubah. Tapi manusianya yang berubah pola pikirnya. Ya betul nggak? Perubahan suatu zaman itu adalah aneh. Lakinna akan tetapi ghaflatin nas, ya, lalainya manusia, ajiba, lebih aneh. Ya, ajiba, lebih aneh. Orang yang lalai dari
Orang yang lalai dari mengingat Allah, lalai dari agama adalah lebih aneh daripada zaman yang berubah. Makanya jangan kita menjadi orang yang lalai. Ya, jangan jadi orang yang lalai dari perkara-perkara akhirat. Meskipun sejam, meskipun sedetik, ingat, jangan menjadi orang yang lalai. Ya. Al-ghaflati yaumil akhirati. Orang yang lalai dalam perkara akhirat fi umuri dunia, karena disibukkan oleh perkara dunia. Bahsyaruna, termasuk orang yang rugi. Na'udzubillah min. Makanya tanamkan, ya, hadirkan Allah di hati kita, ya, insya Allah. Semayangkan Allah di kalbu kita. Kemana saya tulis, Syekh Imam Yastari berkata, ya, apabila hati kita, mata kita, kalbu kita hanya tertuju, hanya melihat kemegahan dunia, keindahan dunia, kemajuan dunia, kegemilapannya dunia, maka tidak akan bisa melihat tajalli Allah, keindahan zat daripada Allah Ta'ala, dan tidak pernah bisa melihat kerajaan Allah yang begitu luas. Kalau hati kita, mata kita, diri kita hanya melihat kepada dunia, keindahan dunia, terhijab kita dari melihat zat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Usahain kita bisa mencapai pada tingkat tajalli, insya Allah, ya. Usahain kita menjadi orang yang tajrid. Kita harus berniat untuk tajrid, ya. Orang tidak akan bisa mentajridkan dirinya apabila di dalam hatinya, di dalam kalbunya hanya ada dunia. Hanya ada dunia, orang tidak akan bisa mentajridkan dirinya. Apa tajrid? Tajrid itu perubahan, berpindahnya makom kita. Yang tadinya kita bermakom berhajat pada manusia, berhajat pada makhluk, maka kita harus tajrid, berpindah, berhajat hanya cukup kepada Allah. Ya, kita harus berniat tuh, Pak. Kita harus punya niat untuk bertajrid, memindahkan, ya, merubah. Insya Allah. Ini wajib, Pak, bertajrid. Dalam ilmu tasawuf, tajrid itu wajib bagi setiap mukmin. Ya, ini yang biasanya udah tua-tua nih. Yang udah tua-tua di atas 50-60. Kita harus bisa bertajrid, mentajridkan diri kita. Ya Allah, saya bertajrid untuk memindahkan yang tadinya kita butuh, berhajat, bergantung pada makhluk, bergantung pada manusia. Sekarang kita harus berubah, hanya bergantung cukup kepada Allah. Ini namanya tajrid. Bisa begitu, Pak? Wajib. Bukannya wajib kita bertajrid. Insya Allah. Kalau kita tidak bertajrid pada diri kita, maka kita tidak pernah akan sampai pada maqamul arifin. Tidak akan pernah sampai pada maqamul arifin. Tidak akan bisa makrifat hati kita. Tidak akan makrifat pandangan kita. Kenapa? Hanya melulu pada dunia dan dunia. Summa na'udzubillah. Ayo, Pak, yang tua-tuanya harus sudah mulai berubah, mentajridkan diri kita. Insya Allah. Balik pada pokok masalah. Wa kullu, dan setiap ma qaddama, peristiwa yaji qarib, yang mendekati padamu. Setiap keadaan apapun, ya, setiap peristiwa apapun akan dekat pada kita. Kita akan bisa mendekatinya. Likulli, akan tetapi setiap peristiwa al-mautu zakal akrab, kematian itu lebih dekat daripada daripada suatu peristiwa. Ya, kita
Kadang-kadang nggak sadar, ya kita berpesta pora, kita bersenang-senang di dunia, ya. Sementara di depan kita sudah nganga liang lahat, sudah bernganga, udah terbuka kuburan siap untuk menerima kita. Kematian kita lebih dekat daripada suatu peristiwa yang dekat. Betul nggak? Suatu peristiwa mendekati kita itu masih kecil, tapi yang lebih dekat lagi adalah kematian kita. Masya Allah. Lain kapan sudah siap, ya, ditenun, sudah selesai ditenun untuk dipakai sama kita. Betul nggak? Kuburan sudah nganga buat kita, sudah terbuka buat kita menerima tubuh kita. Makanya ingatlah kepada kematian. Akrobul zati akrobul mauta. Suatu peristiwa yang sangat dekat kepada kamu adalah kematian. Ya, kematian yang amat dekat sama kita. Kita hidup cuma 24 jam. Betul nggak? Umur kita cuma 24 jam. Bisa pagi, bisa malam, bisa siang, bisa sore tuh kematian datang sama kita. Betul nggak? Apa kita harus bisa menghindar dengan kematian itu? Enggak. Kulluhum jami'an, setiap manusia akan sampai pada situ. Makanya bekelin hidup kita dalam menghadapi kematian, insya. Mudah-mudahan bisa kita amalin. Wallahu a'lam bishawab. Qala Rasulullah sallallahu ma qutuhu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.